Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Sekarang hadis ke 1558. Babnya masih tentang al-haq yang terpuji. Coba dibacaan. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'allahu ta'ala. Akhrajahu Muslim. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah tidak mengurangkan harta dan Allah tidak tambahkan bagi seseorang dengan sebab dia suka mengampuni, melainkan kemuliaan, dan tidak seseorang merendah diri karena Allah, melainkan Allah akan tinggikan dia. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Ya. Kita ulangi. Wa an Abi Hurairah, dan ada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala meridhoinya, kalau dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana qasat shadaqatun min mal, tidak berkurang sedekah harta. Yang salah. Tidak berkurang sedekah berupa harta. Wa razadallahu abdan bi afwin ila izan, dan Allah tidak menambah kepada seorang hamba dengan maaf illa izan, melainkan kemuliaan. Wa ma tawadda'a ahadun illallah, dan tidak ada seorang pun yang tawadu, merendah diri karena Allah, illa rafa'ahullahu ta'ala, melainkan Allah akan derajatnya, melainkan Allah ta'ala mengangkat derajatnya. Akhrajahu Muslim. Hadisnya sah. Maksud di sini pertama menerangkan bahwa orang yang bersedekah harta tidak akan berkurang. Ini bagaimana logikanya nih? Nih. Tambah Allah. Sedekah harta kata Nabi enggak berkurang. Oh, iya. Punya uang 5.000, sedekahin 2.000. Logika manusia mengatakan kurang enggak? Berkurang kan? Iya, itu akal manusia. Memang begitu, manusia kan tahunya yang kelihatan doang. Nah, disedekahkan 2.000, sisa berapa? 3.000. Sisa? 3.000. Nah, kalau hitungan akhirat sisanya 2.000. Kalau hitungan akhirat yang kita sedekahkan itu yang akan bermanfaat buat akhirat kita. Itu. Nah, di ayat Al-Quran ada itu disebutkan. Surat ini coba lihat.
Surat Al-Baqarah 276. Al-Baqarah 276. Kalau udah aku aneh. Belum. Nggak bau. Bos. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ya. Wallahu la yuhibbu kulla kuffarin asim. Katakan. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimbang dosa. Ya, yang hakullahu riba. Allah akan memusnahkan riba. Wa yurabbis sadaqat, dan akan menyuburkan Sedekah. sedekah. Jadi kalau orang yang sedekah katanya akan subur, itu maksudnya. Akan ditambah. Ya lawannya tidak berkurang berarti kan bertambah kan? Iya kan? Kalau tidak berkurang berarti bertambah. Nah, itu. Jadi sedekah harta yang kita keluarkan pasti Allah balas. Balasan itu dengan dilipatkan, menyuburkan. Nah, itu bergantung kepada keikhlasan seseorang. Misalkan Pak Ahmi jadi orang kaya, hartanya triliunan, contoh sedekah ke pengajian apa nih? Yuria. Iskamba Tambah. sebulan, apa namanya? 200 juta. 200 juta. Triliun. Nah, kemudian dibandingkan dengan Johnson punya uang 100.000, ya kan? Sedekah 20.000. jangan dia jadi 100.000, kegilaan 1 juta. Sedekah 200 enggak, 200.000, 1 juta. Johnson uangnya 1 juta doang, sedekahnya 200.000. Kalau ikhlas, sama-sama ikhlas. Fahmi uangnya triliunan, sedekahnya 200 juta. Beda mana? Beda. 100 juta. Menurut kita beda. Enggak, ya, secara ini gedean mana? 200 juta. 200 juta. Mereka manusia 200 juta kan? Iya. Dan 200. Kalau cara hitungan persentase gedean ini, nilai sedekahnya pasti uang 200 itu mah kecil, uangnya triliunan. Iya, dia 5M. Ya kan? Tadi uang 1 juta, Jadi bos batu bara. sementara juga habis. Iya. Nah gitu. Jadi bukan dilihat dari nilai nominal, persentase itu sedekah itu, ya kan? Terus ada orang uang pas-pasan. Saya punya uang 100.000 doang, pinjam sama teman 50.000, ya tinggal gocap. Itu dibandingkan tadi gede mana pahalanya? Gedean ini. Tuh, jadi semakin semakin butuh kita tuh terhadap uang itu, kemudian kita sedekahkan, semakin besar ganjarannya pahala. Iya, kayak gitu. Berat, soalnya kan al jaza'u min jinsil amal, balasan itu bergantung kepada jenis amal.
semakin berat amalan seseorang, maka semakin besar ganjarannya. Maka anak aksara fi'lan, karena aksara fadlan. Apa yang lebih banyak perbuatannya itu, maka lebih banyak ganjarannya. Dari itu satu ya. Nah kemudian dari sini kita udah dapat kabar nih kan dari Allah dan Rasulnya. Terus kenapa ya? Kita umat Islam dalam berhal bersedekah aja tuh kayaknya berat. Bakhil. Nah itu. Sedangkan Allah nyuruh di ayat itu terlalu banyak gitu, disuruh berinfak dari sebagian harta yang kami berikan. Ini mencakup orang kaya dan mencakup orang miskin. Orang kaya disuruh berinfak, orang miskin juga disuruh berinfak, ya kan? Bukan Allah kagak tahu tentang kebutuhan kita ya kan, tentang kemiskinan kita, keadaan kita, tapi Allah suruh juga. Ya tentu sesuai dengan kemampuan. Jadi orang-orang beriman, mau kaya, mau miskin, harus berinfak atau sedekah. Sedekah kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang ditamakan adalah yang wajib dulu. Kalau yang wajib udah terpenuhi, kalau masih ada lebih, ya sunnah. Kalau Ya. masih pengamen sedekah. Amin. Ya boleh. Gantung. Ya. Silakan kalau ada kelebihan itu ya. Itu jadi memang ini faktor keyakinan. Di hadis itu Nabi katakan Allah berfirman anfik unfik, itu di hadis Sahih Bukhari ada itu. Berinfaklah kata Allah. Anfik, berinfaklah, unfik. Misalnya aku akan berinfak, maksudnya aku pasti ganti. Cuma begini, manusia kadang jelek ini. Gantinya menurut kemauan dia. Misalkan, katanya kan dilipat ganda kan ya kan. Berinfak 100.000, nanti gantinya 1 juta. Hitungannya begitu tuh. Jadi gantinya maunya uang. Nah, jangan begitu. Ganti itu menurut Allah. Kenapa ya? Kalau misalkan kita berpikir seperti itu, nanti kalau nggak diganti berupa uang, ya akibatnya apa ya? Berprasangka buruk sama Allah. Tapi alhamdulillah sih kita nggak pernah. Tapi ada juga, ada manusia begitu, ada itu kan. Kalau ganti mah terserah Allah, pasti diganti, gitu, ya kan? Allah kan udah berjanji, wayurobis sodakot, Allah akan menyuburkan sedekah. Perhatiin aja tuh. Jangan kan orang-orang muslim deh, orang-orang kafir yang suka bersedekah, santunin anak yatim, rezekinya kurang-kurang. Tuh. Jadi kita harus yakin itu kan. Ya memang harus berbagi. Hidup kalau nggak berbagi, ya untuk apa ya? Nggak ada gunanya kan. Gitu. Kaya buat diri sendiri, buat apa? Ya. Malah akan membahayakan buat dirinya. Gitu ya. Jadi jangan merasa takut untuk bersedekah. Ya, walaupun waktunya misalkan 1.000 sehari, ya Bupina ya. Iya. Tuh. Pengajian ngasih apa namanya? Ngasih itu apa ya? Yang biasanya Nutrijel. Jadi kita ini masih sedekah juga kan. Bagus itu. Nah, wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izan. Dan Allah tidak menambah kepada seorang hamba dengan sebab maaf illa izan, kecuali kemuliaan. Nah ini agak berat nih ya. Orang suka memaafkan kesalahan orang lain. Berat gak? Berat. Benar memang. Apalagi yang nyakitin hati. Iya. Itu yang menyakitin. Iya, memang gitu. Kalau berantem dulu sama suami gimana? Berat ya? Berat memang. Itu makanya kan orang bisa memaafkan itu karena kesabaran itu.
karena kesabaran. Ya ini dia apa namanya, ngalah, kita mesti mengalah. Jangan dikira orang sabar itu enggak merasakan pahit dan sakit. Orang sabar itu sering merasakan sakit di hati, benar. Tapi dia bisa menahan. Kan sabar itu makna bahasanya kan as-sabru al-imsaku fi dayyiq, menahan diri dalam kesempitan. Memang begitu lintasannya. Jadi kalau sabar pasti enak. Iya. Tapi hasilnya, akibatnya baik. Nah ini keutamaan kan, memberi maaf itu juga termasuk amalan sabar juga kan. Nah kita kalau suka memberi maaf kepada orang, ini Allah kasih yang namanya derajat kemuliaan, izzat, mulia, menjadi orang yang mulia ya. Apalagi kalau nyakitin hati ya Bu Pina ya. Apalagi kalau nyakitin hati. Tapi emang enaknya begini, enaknya kalau memaafkan long, nggak ada beban. Ada juga penyakit hati, ya dengan dilepas, udah ikhlasin aja. Nanti juga Allah akan balas itu apa namanya, segala perbuatan orang yang suka menyakiti orang lain, pasti Allah balas. Yang penting diri kita bentengi itu kan, supaya enggak apa namanya. Karena kalau udah ngelihat orang itu, kalau dia nyakitin hati kita ya, jangan mau ngobrol. Nah orangnya juga malas. Iya. Kayaknya kita manusia memang begitu. Itu ya, ini apa namanya, keutamaan orang yang suka memberi maaf. Allah akan berikan kemuliaan, akan menambah ya. Nah, kemudian tawadu, rendah hati. Wa ma tawadu'a ahadun lillah, dan tidaklah seseorang tawadu karena Allah illa rafa'ahu Allahu ta'ala, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Rendah hati kayak padi itu, makin tinggi ilmunya, makin tinggi kehormatannya ya, nunduk aja. Ilmu gabah ya. Iya, lebih selamat. Kalau sombong-sombongan, lu songong, ria, kan, bikin kecemburuan sosial kadang. Orang sombong yang nggak ada disukai, Allah aja nggak suka dengan orang yang sombong. Apalagi manusia, dan tidak akan masuk surga sedikit pun orang yang di dalam hatinya ada sedikit dari kesombongan, nggak akan masuk surga. Sekalipun dia sholat 5 waktu, sekalipun dia puasa Ramadan, kalau dia ada kesombongan sedikit, nggak akan masuk surga. Itu sombong, kata Nabi, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu sombong. Si Nabi ya, dengan jadi orang tawadi lebih selamat. Mau di apain di remehin orang kayak ya, asal jangan Allah yang remehin kita deh. Biar kita dicintai. Yes. Coba dibaca ringkasan ini. Nih. Hadis 1558. Hadis sah. Maksud 1, sedekah tidak mengurangi harta. 2, Allah menambahkan kemuliaan bagi orang yang suka mengampuni. 3, Allah meninggikan orang yang merendahkan diri karena Allah, hukum sebagai ketentuan. Iya. Berikutnya dibaca. Coba ya baca ya. Nih bacanya. Aduh baru kamu. Pak Ang aja Pak, Bang aja deh. Bu Pina. 15. 1559.
Beli masih ngangkut tuh. An sedekah min surat An Abdillah ibni Salamin kola Salamin Salamin. Salamin kola Rasulullahi ya ayuhan nasu Absus salam. salama Asus wasilul arhama wa imut To'am. Wasallu. wasallu billaili wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalam ahrajahut tirmiziyun emiziyu wasohaha Iya, nggak pakai. wasohahu Hatiin. wasohah gitu aja. Dari Abdullah bin Salam, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hai manusia, siarkanlah salam dan hubungilah keluarga-keluarga, dan berilah makan dan sholatlah pada malam ketika manusia tidur. Niscaya kamu masuk surga dengan sejahtera. Iya. Dikeluarkan dia oleh Tirmizi dan ia sahkan. Iya. Wan Abdullah bin Salam, dan dari Abdullah bin Salam, dia berkata, kalau Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wa at'imut ta'am, dan berilah makanan, wasallu, dan sholatlah bilail, di waktu malam, wa nasu, sedangkan manusia niyam, dalam keadaan tidur, tadkhulul jannah, maka kau akan masuk surga. Disalam dengan sejahtera. Akhrajahu Tirmizi, dikeluarkan dia oleh Imam At-Tirmizi, wasahahahu, dan dia telah mengesahkannya. Hadisnya sah. Pertama, hadis ini menerangkan kita disuruh menebarkan salam. Yang lalu sudah pernah kita bahas tentang hukum memberi salam, sunnah. Kalau jawab salam wajib, dan harus sebanding, balas dengan yang lebih baik atau yang setara. Misalnya ucap assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, dan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab sebanding atau lebih, waalaikumsalam warahmatullah, iya boleh lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebanding waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum, kata Nabi, Isyurun 10 kebaikan, ucapin assalamualaikum aja. Kalau assalamualaikum warahmatullah, Isyruna 20. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salasun 30 ganjarannya ya. Ya, kemudian wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Rahim itu, arham itu kan ya hubungan darah, silaturahim. Kemudian wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan, ya kan? Nah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib dia kepada orang yang kelaparan itu kasih, ya kan? Tetangga kita terutama, ya kan? Perhatikan, karena berdosa juga kita kalau misalkan maaf, kita mau naik haji, tetangga kita kelaparan, nah itu salah juga, dosa besar. Nggak ada faedahnya tuh naik haji itu. Gitu. Jadi perhatikan dulu tetangga-tetangga itu, jangan sampai ada yang kelaparan. Jadi kalau ada, kita bisa memberi.
Lihat ya, kalau orang kelaparan kan kita bisa tahu ya mukanya pucet. Bos ya. Kalau bisa jangan tunggu sampai minta. Lu gue tahu kalau pucet deh masih padang. Nah gitu. Karena menjaga kehormatan dia, jangan sampai minta kan, karena kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tuh. Mi, Jangan sampai minta Mi. dodo. Ya, kemudian wasollu dan sholatlah bila sholat malam, di sholat tahajud maksudnya ya. Kota sunyam, sedangkan manusia sedang tidur. Tadkhulul jannah, maka kalian akan masuk surga bisalam dengan sejahtera. Ini amalan menuju surga. Gampang nggak? Gampang. Gampang kelihatannya. Ya itu kan kata Allah kan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Aneh yang gampang ya malin. Jadi itu sampai sahabat nih, maaf, ke pasar cuma ngucapin salam doang. Ngapain ke pasar? Oh, nggak belajar apa? Agak cuma ngucapin salam doang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada sahabat kayak begitu. Itu. Jadi diambil aja tuh amalan-amalan Islam. Karena amalan-amalan Islam banyak ya kan. Ambil yang kita anggap mudah, ya kan. Kita mampu. Tapi kalau wajib sih tetap lah. Kalau wajib harus ya. Beda. Itu yang kita ambil supaya jadi apa namanya? Karena amalan yang sedikit tapi continue itu lebih disukai daripada amalan yang banyak tapi tidak continue. Deh, dibaca nih ke sana. Nah, Hadis 1509. Bisa At-Tauzi 6 384. 1. Menganjurkan memberi salam. 2. Memerintah menyambung tanah. 3. Memerintah memberi makan. 4. Menganjurkan sholatul lail. Hukum 1 sunnah, 2 wajib. 3. Ada yang wajib, ada yang sunnah. 4. Sunnah muakkadah. Iya, soal sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan. Hadis berikutnya baca. Nggak kelihatan soalnya terlalu kecil. Kalau mau baca. Oh, cewek. Antamimit dari bi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihatu salasan kulla lamin Liman. liman hiya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lillahi wali kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim akhrajahu Muslim. Dari Tamimit dari yang berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama itu ialah ikhlas. 3 kali kami bertanya kepada siapa dia Rasulullah. Dia bersabda kepada Allah dan kepada kitabnya dan kepada Rasulnya dan kepada ketua-tua muslimin dan kepada orang-orang ramainya. Dikeluarkan dia oleh Muslim. Ya, Wan Tamim Ad-Dari, dan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Telah bersabda Rasulullah SAW, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nabi ucap ini 3 kali, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Kulna, kami para sahabat bertanya, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, lillahi, untuk Allah, wal kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk imam-imam kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk orang-orang umumnya, maksudnya rakyatnya itu ya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Nah, pertama, agama itu katanya nasihat itu kalau maknanya itu ini seperti menambal pakaian robek, ditambal. Itu mana bahasanya nasihat, atau membersihkan lilin-lilin madu. Madu kan ada lilin kotoran itu kan, membersihkan. Jadi orang yang menasihati itu sama dengan memperbaiki keadaan orang yang dinasihati. Itu mana nasihat secara bahasa ya. Nah, kemudian sini agama itu semuanya isinya nasihat ya kan. Kalau nasihat yang baik ambil dari agama. Nah, kata Rasulullah, nasihat untuk Allah ini bagaimana nih? Emang Allah butuh nasihat? Enggak. Ini maknanya bukan begitu. Maknanya ini kembali kepada orang yang makhluknya, maksudnya itu. Jadi nasihat buat Allah itu adalah mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nah, itu dulu kan kita pernah bahas itu ya. Nah, kemudian nasihat yang kedua untuk kitabnya, Al-Quran. Kita pelajari mulai dari bacanya ya, walaupun masih ikra misalnya ya kan, tapi ada berjuang untuk belajar Al-Quran, terus mempelajari makna-maknanya. Kenapa kita harus mempelajari maknanya? Karena kalau kita nggak paham maknanya, bagaimana kita mau ngamalin isi Al-Quran? Nah itu perlunya kita mempelajari ilmu tafsir ya. Nah, kemudian nasihat untuk Rasulnya. Nasihat untuk Rasulnya bagaimana nih? Hah? San? Bukan. Nasihat untuk Rasulnya bagaimana nih? Nasihat untuk Rasulullah. Iya. Membenarkan apa yang Rasul kabarkan. Ya kan? Satu. Kemudian mengikuti tuntunan Rasul dalam urusan ibadah. Tuh, mutaba'ah namanya. Jadi kalau beribadah harus ngikutin contoh Nabi. Nah, itu. Nah, kemudian nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. Ini maksud bagaimana nih? Ini maksud begini. Kita disuruh taat kepada pemimpin. Tapi ingat, dalam batas yang ma'ruf, tidak bersifat mutlak. Tuh, di surat apa itu? Saya lupa ayat. Bunyi begini, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Begitu bunyinya. Wa ati'ullah, dan taatlah kepada Allah. Udah diulang lagi tuh, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Tapi kepada ulil amri nggak diulang atiunya. Wa ulil amri minkum, dan orang memegang perkara, maksud pemerintah di antara kalian. Artinya apa ya? Ini nggak diulang lagi. Nggak mutlak sifatnya. Mentaati ulil amri, pemimpin. Ya kan? Nah, Nabi kan memberi batasan.
La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun dalam hal bermaksiat kepada Allah. Mau kepada pemimpin kek, mau kepada orang tua kek. Kalau nyuruh kita berbuat syirik, misalnya contoh, jangan taati. Innama ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi. Hanyalah ketaatan itu dalam batas yang ma'ruf, yang baik-baik. Yang baik-baik, kalau yang baik-baik ikutin, gitu ya. Itu maksudnya ya. Kemudian wa ammatihim, dan orang-orang awamnya. Ini orang-orang awam perlu dapat bimbingan, kita ajarin ya kan, kita bimbing ke jalan yang baik, pelan-pelan ya bos ya. Ya, pelan-pelan. Jadi berubah. Masih lemah lembut. Si lembut langsung jalan, langsung digas ya. Langsung digas bisa kabur. Saya baca di katanya. 1561 Hadisa atau di 6 389. Maksud kebanyakan amal yang memasukkan seorang ke surga ialah takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik, hukum sebagai ketentuan. Ya. Berikutnya. Satu kan? 61. Lu mau bikin yang An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 62 orang tadi udah atas. 61 nih. kasihnya belum satu. Aku baca 61. Tanda aktaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluqi akhrajahul Tirmidzi as-sahahul Hakim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling baik amal yang memasukkan seseorang ke surga ialah berbakti kepada Allah dan perangai atau perilaku akhlak yang baik. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan disahkan oleh Hakim. Iya. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah kalau dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaru ma yadkhulul jannah, yang paling banyak apa yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa Allah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahul Hakim. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahkan oleh Imam Hakim. Hadisnya sah. Hadis ini menerangkan jalan menuju ke surga yang paling banyak itu adalah takwa kepada Allah. Satu, takwa kepada Allah definisi apa ya? Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan, itu takwa kepada Allah. Kemudian akhlak yang baik, ya. Insya Allah sudah maklum ya, akhlak yang baik itu ya, akhlak yang disukai oleh banyak orang, ya. Yang diantara yang bawah nih, coba dibaca di sini dulu deh. Itu 1561 bisa atau di 6389. Maksud kebanyakan amal yang memasukkan seorang yang ke surga ialah takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik, hukum sebagai ketentuan. Iya. Berikutnya coba baca siapa ya? Oke. Kita kelihatan. Bisa. Tanggung bos. Enggak. Man. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tasa'unan nasa bi amwalikum walakin liyasa'ahum minkum basqul wajhi wa husnul khuluq. Akhrajahu Abu Ya'la. Akhrajahu Abu Ya'la wa sahahul Hakim.
Dan daripadanya dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu tidak bisa meratai manusia dengan harta-harta kamu, tetapi hendaklah manis muka dan perangai yang baik dari kamu meratai mereka. Dikeluarkan dia oleh Abu Ya'la dan disahkan dia oleh Hakim. Wa anhu, dan darinya, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, kalau dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum, sesungguhnya kalian, la tasa'una, tidak akan melapangkan, tidak akan dapat melapangkan annas, manusia, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Walakin, akan tetapi, yasa'ahum, lapangkanlah mereka, minkum, dari kalian, bastul wajhi, berseri-seri wajah, ya. Wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Akhrajahu Abu Ya'la, juga dari Abu Ya'la, wa sahahahul Hakim, dan disahkan oleh Imam Hakim. Nah ini apa namanya? Maksud tadi sini tuh kita nggak bisa tuh, ya kan? Dengan kata kita bisa meratai seluruh manusia, ya kan? Dikata dengan kata kita juga terbatas, gitu kan? Nah kemudian bagaimana untuk mencukupi itu, ya kan? Jadi kalau nggak bisa memberi itu bastul wajhi, berseri-seri wajah, bermanis muka. Kok bisa ya? Bisa. Berseri-seri wajah bisa membahagiakan orang. Senyum. Bener, senyum. Iya, nih saya ngerasain ya. Walaupun akan cerita gitu ya. Kondisi lagi capek gitu kan. Saya tanya keponakan di motor, belum sampai rumah. Ponakan senyum, yang paling kecil loh. Senyum, saya seneng dalam hati tuh. Itu mungkin hikmah gitu kan, apa namanya itu, dari berseri-seri wajah itu bisa menyenangkan hati orang. Hilang capeknya, benar. Nah kemudian wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Coba dibaca ringkasannya. Kita selesaiin aja ya, tanggung soalnya. 1542 hadis Hasan atau di 389. Maksud mengajarkan bermanis muka dan berbudi pekerti yang baik terhadap semua manusia. Hukum lil irsad. Ya, untuk bimbingan. Berikutnya. Pimpinan. Wa anhu qala qalu Rasulullah. Olah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhil mu'min akhrajahu Abu Daud bi isnad hasan. Ya. Dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukmin adalah cermin bagi saudaranya yang mukmin. Dikeluarkan dia oleh Abu Daud dengan isnad yang hasan. Ya. Sampai keterangan nih? Enggak, udah artinya aja. Ya. Wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Daud. dia berkata, kalau Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, al mu'minu, mukmin itu mir'atu akhihi, cerminan saudaranya, al mu'min yang mukmin. Akhrajah Abu Daud, dikeluarkan oleh Abu Daud bi isnadin hasan. Nah, di sini ada beberapa isnadnya, sanad hadisnya hasan. Hadis hasan itu bisa dipakai buat dalil. Oke. Nah, maksudnya di sini ada beberapa makna. Sama diantara maknanya itu disesuaikan dengan ringkasan gitu ya. Hendaklah seorang mukmin memandang saudaranya
yang mukmin seperti dirinya sendiri. Kalau seperti dirinya sendiri kan diri sendiri kita cintai kan. Kalau kita mencintai saudara muslim. Tuh. Nah tuh. Kemudian ada juga orang memaknai hadis ini. Kalau melihat sifat atau kepribadian seseorang, lihat aja siapa temannya. Gitu. Temannya rusak, dia rusak. Iya, karena satu frekuensi namanya. Sefrekuensi. Nabi bilang, ini nggak bisa apa ya, bukan soal masalah ini. Misal bicara masalah ruh orang baik akan bertemu dengan ruh orang baik. Kalau ruh orang baik tidak akan pernah nyaman duduk bersama ruh orang jahat itu. Sama ruh orang jahat tidak akan pernah nyaman duduk bersama ruh orang baik. Ruh orang baik bertemu dengan ruh orang baik, ruh orang yang jahat akan bertemu dengan orang yang jahat. Itu dia hukum pasti. Hukum alam. Iya, itu dia sunatullah gitu ya kan. Makanya orang jahat bertemannya dengan orang-orang jahat. Orang baik berteman dengan orang baik. Tapi kadang-kadang ada juga orang baik tercampur dengan orang jahat gitu. Jadi setengah-setengah ya. Tapi nggak ngikutin. Nggak ngikutin. Kayak misalkan Nabi Nuh, anaknya Anak ini jahat, istrinya Ya. jahat, tapi tetap bergaul kan. Ya ada juga yang seperti itu. Tapi yang pasti itu orang baik akan bertemu dengan orang baik, kan? Ya, itu ada yang memaknai seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Coba dibaca di kasannya. Hadis 1563 hadis Hasan. Maksud mendakwa seorang mukmin memandang saudaranya yang mukmin seperti dirinya sendiri, sebagaimana ia memandang cermin tidak kelihatan melainkan dirinya. Hukum lil irsad. Ya. Berikutnya baca. Nabi An bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min alladhi yukhalifun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnad hasan wa huwa inda Tirmidzi illa annahu lam yusammi sahabi. Dari Ibnu Umar berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan isnad yang hasan, dan hadis itu ada di sisi Tirmidzi, tetapi ia tidak sebut nama sahabat itu. Ya. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga meridai keduanya. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas, mukmin yang bergaul dengan manusia, wa yasbiru ala azahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas. Mukmin yang bergaul dengan manusia tetapi dia bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada minal ladzina, daripada orang yang la yukhalitun nas, tidak bergaul dengan manusia, wala yasbiru ala azahum, tapi dia tidak bersabar atas gangguan mereka. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah bisnadin hasan, dengan sanad yang hasan, wa huwa inda Tirmidzi,
dan dia di sisi Imam Tirmidzi illa annahu lam yusammi sahabi, hanya saja bahwa dia itu tidak menyebut nama sahabat. Nah, hadisnya hasan ini ya derajatnya. Nah, maksudnya hadis ini pertama memerintah kita, Nabi memerintah kita supaya bergaul dengan siapa aja ya. Nah, kemudian menyuruh kita apa yang lagi? Sabar atas gangguan mereka. Ini Nabi dikasih syarat dalam pergaulan. Ya, Nabi udah kasih syarat gitu kan. Kan Nabi bilang kan, wayasbiru al-azahum, tapi dia bisa bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik. Nabi udah kasih syarat di sini. Gitu kan. Dalam pergaulan kadang-kadang ada yang namanya cekcok. Salah paham. Iya, salah paham. Tapi kita disuruh sabar, dan itu lebih baik daripada muslim yang nggak bergaul. Ya kan? Yang nggak bergaul dan dia tidak bisa bersabar atas gangguan mereka. Ya, walaupun namanya seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, dari sini juga kita disuruh mempersiapkan ilmu apa? Ilmu sabar. Kalau nggak punya ilmu sabar, jadi subur. Nah, itu kurang legowo nantinya kalau kurang punya ilmu sabar, kurang lapang dada ya. Baca di kasarnya. Hadis 1504 hadis hasan, maksud menganjurkan bergaul dengan manusia dan bersabar dalam menghadapi gangguan mereka. Hukum lil irsad. Ya, saya bacakan ya terakhir ya. Wali bin Mas'ud, dan dari bin Mas'ud radhiyallahu anhu semoga ridhonya qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu membaca doa itu ya. Allahumma ya Allah kama hasanta khalqi, sebagaimana engkau telah baguskan ciptaanku, fahasin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Ini doa yang diberikan kepada Nabi, yang diberikan Nabi kepada kita, minta sama Allah supaya Allah membaguskan akhlak kita. Doanya pendek. Ya Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Apalin Bu Pina? Ini artinya apa? Artinya? Itu dia, Ini dia. baguskanlah. Aku artiin ya. Satu ya. Yes. Ada baguskanlah anakku. Mana? Di bawahnya. Bawa tuh, baguskanlah yang kayak itu akhlak. Baguskanlah kerja. Ini apaan nih kok? Wajahku. Dikasih gituan tuh. Tunggu, Bumina. Ya Allahumma. Jadi kipas anginnya saya tidak kelihatan dia. Tulisannya. Allahumma. Ada nama Allahumma artinya apa ya? Ya Allah. Wahai Tuhanku. Ya. Ya Allah. Kama artinya apa ya? Sebagaimana. Engkau Gitu ya. ciptakan aku. Kau baguskan Buat batu. Wajahku kan ini. Kama hasanta. Kama Hasantai. Kecil-kecil. Kecilan. Enggak di sini. bukunya kecil. Bukunya lah. Buku, di buku kecil. Kalau situ sih gede.
sebagaimana hasanta Sebagaimana engkau baguskan. telah baguskan khalqi penciptaanku Wajah kita kan bagus. Daripada binatang beda. Alkin, fahasin Fahasin, huluki atau huluki sih? Tuh, titiknya semua kelihatan aku. Huluki ya mati. Atau makan sih diganti. fa maka hasin baguskanlah khuluki akhlakku. Tuh kalau hati satu-satu. Oh, tulis deh. Baiki ramai. Aku tulisin. Diri. Udah ya, kita cukupkan ya sampai sini ya. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Baca dulu kesannya. Hadis 1565 hadis sah. Maksud menganjurkan memohon kepada Allah boleh dimengerti yang baik dengan lafaz Allahumma kama kasanta qalbi fakasin khuluqi khumsuna. Iya, Guna Sunnah baca doa ini. Ya, kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.